pola itu mulai berubah di November dan Desember. Ketika approval rating Presiden Jokowi turun, Pak Prabowo juga ikutan turun. Ketika approval rating Pak Jokowi naik, Pak Prabowo elektabilitasnya juga ikutan naik. Artinya, approval rating Presiden Jokowi itu tidak hanya berdampak belakangan ini kepada Ganjar, tapi juga kepada Pak Prabowo. Nah, sementara sebaliknya, mereka yang tidak puas terhadap kinerja Pak Jokowi, itu polanya sama dengan tingkat approval rating, tingkat elektabilitas Anies. Nah, ini artinya pendukung Pak Prabowo yang kritis itu udah mulai beralih ke Anies Baswedan. Nah, yang masih memilih Pak Prabowo itu mereka yang masih tentu loyal sama kinerja, loyal sama Pak Prabowo dan tidak mempermasalahkan bergabungnya Prabowo dan Gerindra ke dalam pemerintah SBY. Nah, ini kita lihat ya, Mas Anies itu lebih banyak mendapatkan dukungan dari mereka yang tidak puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Nah, masalahnya yang tidak puas overall cuma 27%, sementara yang puas 71%. Nah, Ganjar sebaliknya, semakin puas, semakin banyak yang memilih Ganjar. Pak Prabowo, coba lihat Pak Prabowo penting ya. Pak Prabowo imbang. Yang puas maupun tidak puas itu kisarannya 20-23%. Jadi dia mempertahankan sebagian yang tidak puas tetap memilih Pak Prabowo, ya. Tetapi yang tidak puas juga sedikit lebih banyak yang masih bertahan memilih Pak Prabowo, termasuk yang puas. Approval rating presiden naik, ya. Tetapi kita hanya bicara saat ini terkait dengan heavy capres. Ya, padahal kita tidak saja capres pemilu serentak, ada juga pileknya. Ini dua hal yang berhubungan erat antara capres dan pilek. Ya, ini ada hubungan keras. Dan saya kira bagi partai-partai politik, capres, pilpres dan pilek itu dua-duanya sama tingginya dan bahkan pilek mendapat posisi yang luar biasa penting bagi partai politik. Nah, dengan kata lainnya, kalau bisa ya menang dua-duanya. Menang pilpres dan menang pilek. Tapi kalau harus memilih salah satu, saya kira partai-partai akan menentukan pilih yang mananya. Dan pilek pasti juga sangat utama. Karenanya pertimbangan manuver-manuver politik berbasis dua hal itu. Pilpres dan pilek tidak terpisahkan. Walaupun analisis saat ini heavy pilek. Heavy pilpres. Ya, capres saja yang kita kemukakan. Nah, itu yang kedua, Mas Hasto. Yang ketiga, situasi politik terkini pada saat survei ini dibuat, jangan lupa ya, potensi potret koalisi ya. Saat ini potensi potret koalisi adalah koalisi di dalam koalisi, Mas. Saat ini potensi potretnya koalisi di dalam koalisi. Mengapa? Karena hanya ada dua partai yang di luar koalisi. Yang lain semua di dalam koalisi. Yang pasti Mas Hasto PDIP mempunyai hak pencalonan pilpres karena sudah memenuhi persyaratan dasar presidensial threshold. Kalau koalisi Gerindra terbangun dengan baik, Pak Prabowo dan Cak Imin atau siapa saja, maka ada koalisi Pak Prabowo. KIB terbangun dengan baik, ada koalisi KIB. Nasdem membangun koalisi, ada potensi. Ada 4 potensi koalisi di dalam koalisi kita saat ini. Ini potret realnya. Bukan saja dihadapkan koalisi pemerintah dengan koalisi yang dibangun Nasdem, tidak. Potensi 4 koalisi di dalam koalisi kita saat ini. Karenanya kami mengingatkan, potensi koalisi Pilpres itu untuk tahun 2024-2029. Bukan saat ini. Saat ini kita harus jaga betul soliditas kita. Harus jaga betul kegotong royongan kita. Harus jaga betul ya stabilitas politik kita. Itu yang berikutnya, Mas. Jadi tolong dilihat ini dengan pas ya. Yang berikutnya lagi, tadi dilihat relasi antara approval rating presiden dengan peningkatan atau penurunan elektabilitas capres maupun partai politik. Ya.
Saya bisa kasih gambarkan sisi lain, Mas Burhan, ya. Yang pertama, kami melakukan tes case politik, tes basis politik, Pilpres. Tes basis politik Pilpres itu kami lakukan Oktober-November. Oktober-November yang kami lakukan tes basis ini memberikan impact langsung hasil surveinya Mas Burhan tadi, yaitu peningkatan elektabilitasnya capres yang kami usung, walaupun belum memenuhi syarat, yaitu dalam hal ini Pak Anies, syarat presidensial threshold. Tapi peningkatannya signifikan, sangat signifikan, ya, melewati Pak Prabowo. Itu tes case, tes basis, tentu ada strateginya, nggak perlu saya kasihkan di sini. Berbeda dengan di bulan Desember. Berbulan Desember tidak melakukan apa-apa, karena kami melakukan review dan konsolidasi internal. Wajar dan sangat masuk akal kalau itu turun. Mungkin di saat yang bersamaan, ya aktivitas ofensif politik dilakukan lebih luas oleh capres-capres lain. Sehingga trennya naik dan sejalan dengan peningkatan kepuasan publik kepada kabinet, kepada Pak Joko Widodo. Jadi ada dua yang perlu dilihat. Ada satu strategi tes politik di bulan November yang menghasilkan naiknya elektabilitas, dan ada periode evaluasi internal yang tidak berkomunikasi langsung dengan konstituen basis yang mengakibatkan tren menurun. Ini semua bagian dari evaluasi. Karena apa? Saat ini belum ada calon yang punya potensi kuat. Masih sekitar 25-30% itu. Ya, yang kita butuhkan itu sampai reach dan lewat 40 enggak? Belum ada sampai saat ini. Sehingga pekerjaan kita masih luar biasa besarnya harus kita lakukan, ya. Yang berikutnya Mas Burhan yang bisa saya sampaikan bahwa, ya, Partai Nasdem, ya, khususnya kami tentu menyambut baik hasil tadi trennya naik, walaupun naiknya tidak terlalu sharp, dia agak landai, ya. Agak landai. Tapi kamu menyambut baik karena apa? Soliditas pemerintahan saat ini memberikan impact langsung kepada elektabilitas PDIP, Nasdem, dan Golkar. Semua naik Pak Joni, jadi happy semua nih. Ya, dari hasil survei Mas Burhan. Kenapa? Tadi disampaikan saya nggak ingat angka-angkanya, tetapi approval ratingnya Presiden saat ini, ya, berdampak besar 46% kali kepada PDIP. Yang kedua berdampak kepada Nasdem 21 apa 20, sekian tadi. Yang ketiga berdampak pada Golkar. Yang lain selanjutnya kecuali PKB, mungkin PKB perlu ada strategi sendiri. Tapi di sinilah zero sum game, ya, zero sum game. Jadi dia berdampak langsung. Jadi kalau dibilang tadi berdampak baik atau tidak berpengaruh signifikan terhadap Nasdem turun, bahkan naik, ya, dan berdampak buruk kepada Anies yang turun, ini ada dua faktor yang harus dilihat. Yang harus dilihat kembali, yaitu ada strategi internal partai yang mempengaruhi itu. Dan kami yakin, ya, proses-proses politik ini harus terus kita lakukan di dalam komunikasi-komunikasi politik tentu yang elegan, ya. Demokrasi, komunikasi politik yang meningkatkan kegembiraan dan partisipasi rakyat. Nah, yang terakhir barangkali Mas Budiman,